kemudian memberi tanggapan dari sudut pandang Islam. Kita belum punya tawaran tentang peradaban ini harus bagaimana. Kita masih harus mencari dan mengelaborasi. Kita harus akui bahwa hari ini adalah Rois Am yang terburuk yang pernah ada. Maka barangkali ke depan ya, untuk memilih ketua PBNU, untuk memilih Rois, maka ada syarat-syarat yang harus kita terapkan. Yang pertama memberi adalah tanggapan dari sudut pandang Islam. Kita belum punya tawaran tentang peradaban ini harus bagaimana. Kita masih harus mencari dan mengelaborasi. Kita harus akui bahwa hari ini adalah Rois Am yang terburuk yang pernah ada. Maka barangkali ke depan ya, untuk memilih ketua PBNU, untuk memilih Rois, maka ada syarat-syarat yang harus kita terapkan. Yang pertama adalah dia cinta tanah air. Orang-orang goblok gak usah nanya dalilnya. Mari kita ikut saja bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Sekarang perpecahan di antara ulama-ulama kultur Nahdlatul Ulama disebabkan karena struktur dari Nahdlatul Ulama yang tidak paham tentang pertama sejarah bangsanya, yang kedua tidak memiliki rasa nasionalisme, yang ketiga adalah kembali primitif dalam berpikir. Karena ada tanda-tanda ghiyabu makna Nahdlatul Ulama. Para muassis sudah banyak ditinggalkan model dan caranya. Memang dunia medsos ini kita tidak sadar kalau sudah digiring kemana-mana. Jadi sepertinya kita ini diadu. Ayo wis ngomong Sampean kalau melihat YouTube dan sebagainya, Masya Allah, orang sudah ini warga Nahdien, apa yang ucapannya sudah tidak terkontrol, mengumpat, menuduh. Walaupun sesungguhnya beliau ini pernah berkata bahwa sesungguhnya kepengurusan PBNU sekarang adalah akan menjalankan fikih peradaban, yang berarti bukan lagi menggunakan perasaan. Mari kita kembangkan satu aktivisme ilmiah dengan satu nalar bahwa kita berangkat dari wawasan keislaman kita menanggapi masalah-masalah nyata, bukan sekedar menjadi pengikut dari wacana-wacana yang tumbuh di luar lingkungan agama. Kalau seandainya Gus Yahya berpegang pada pendapatnya sendiri yang disampaikan beliau pada saat muktamar di Lampung, adalah sesungguhnya harusnya persoalan yang sekarang ini adalah yang kita hadapi adalah yang berkaitan dengan bab nasab ini adalah kalau menggunakan fikih peradaban, berarti kita harusnya sudah selesai pada saat ilmu pengetahuan disertakan di dalamnya. Ngurusin nyamuk saja kita harus datangkan meriam. Itu kan tidak perlu. Karena ini juga soal wibawa dari Jamiah juga. Omongan tentang MLBNU ini kan bukan dari kemarin, tapi sudah agak lama. Saya tidak sependapat, saya mengingat ceramah beliau yang mengatakan urusan ini adalah seperti urusan kecil. Beliau mengatakan buat apa menggunakan bom untuk membunuh nyamuk. Ini adalah suatu misal yang tidak baik ya sahabat. Karena pada dasarnya seolah-olah menganggap persoalan ini adalah persoalan kecil. Sudah tidak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat. Karena kita ini yang penting jangan sampai kualat. Kalau sudah kualat itu apa-apa salah kedaden. Bagaimana persoalan yang berkaitan dengan nasab, dzurriyyat yang agung bagi Nabi Muhammad SAW, yang memiliki implikasi kepada fikih, yang memiliki implikasi kepada akidah, yang memiliki implikasi kepada tauhid, adalah kita dianggap kecil. Sekarang banyaklah cabang-cabang yang sudah di luar tupoksi. Cabang sekarang seperti di Jawa Tengah itu ngurusi nasab, ikut berpolemik. Padahal yang salah hanya orang 1-2 saja, tapi dikebawi ya semua salah. Itu bukan watak Nahdlatul Ulama. Demi menyelamatkan NU, ini sowan Buya untuk nyuwun donga, nyuwun pangestu agar perjalanan lancar ngoten. Wonten NU, wonten Nahdlatul Ulama. Nggih. Nah niku beda sangat. Nek saged supados dados Nahdlatul Ulama, ampun NU. Nek NU numpang urip. Sehingga Buya Muhtadi pernah berkata tentang mengumpamakan antara ayam kampung dan ayam negeri. Kata beliau, seharusnya kita berpegang kepada ayam kampung,
pada ayam kampung itu adalah tumbuh dengan natural. Kondisi niki kedah diselamatkan Ya, insya Allah kita selamatkan semuanya. Jangan ada apa-apa, jangan cocok. Kita nanti pelan-pelan nanti insya Allah tahu perbedaan. Ya itu ayam negeri dengan ayam kampung beda kan. Nah kalau Nahdlatul Ulama itu ayam kampung. Ayam kampung itu tumbuh adalah dengan tidak seperti ayam negeri yang terjadi percepatan pertumbuhannya sehingga dalam waktu cepat kita bisa menikmati dagingnya. Kembalilah seolah-olah kepada ayam kampung, ya, bukan kepada ayam negeri, bukan pada ayam impor. Bukti-bukti barokah dari zuriyah Ba'alwi. Semuanya merasakan barokahnya Sulam Safira. Kita merasakan sendiri barokahnya. Anak-anak bangsa sudah cerdas. Kiai Imaduddin luar biasa cerdas. Kiai Nur Ihya begitu cerdas. Kiai Alwi adalah begitu cerdas. Dan begitu banyak ulama-ulama dari Nahdlatul Ulama, dari kalangan muda yang jauh lebih cerdas. Tapi kemudian orang tua berkata bahwa tidak usah lagi mengungkit-ungkit sejarah yang sudah ada. Seolah-olah bahwa pengakuan Ba'alwi ini sebagai zuriat Nabi adalah merupakan sebuah kemutlakan yang tidak boleh diganggu. Bagaimana? Idh qultum sami'na wa ata'na. Di saat kalian jiwanya adalah jiwa sami'na wa ata'na. Apa yang diputuskan PBNU, tidak ada sikap lain kecuali sami'na wa ata'na. Selama keputusan itu keputusan yang benar, ya. Jadi sami'na wa ata'na pada keputusan yang benar. Pada saat akli buta yang menutup hakikat daripada akal yang telah Allah berikan, yang mana nanti didohirkan oleh Allah dengan ilmu pengetahuan, baik itu filologi, baik itu genetika, baik itu ilmu sejarah. Apalagi sekarang tidak ada sahabat dari walaupun sudah 1000 tahun, bahkan 1.000.000 tahun. Itu menghindari kualat. Pokoknya jangan nantang kualat, karena kualat ini bahaya. Tidak peduli apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang masuk akal buat kita atau tidak. Yang penting jangan sampai nantang kualat. Dan tidak usah mempersoalkan macam-macam. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita kualat. Dengan menggunakan karbon C14 kita akan bisa mengukur umur sebuah benda, umur sebuah manusia, termasuk juga batu yang digunakan pada makbaroh itu. Tidak ada yang menyebutkan kitab-kitab kuno yang sezaman. Loh, memang pada zaman itu Hadramaut itu memang sedang dilanda suatu situasi, termasuk keadaan para penduduknya itu semacam nomaden, berpindah-pindah dari situ ke situ. Jadi sejarah itu tidak kepikir. Jadi tidak ada ahli sejarah waktu itu yang nyatet tokoh ini, ulama ini, tidak ada. Abad ke-5, abad ke-6 tidak ada. Baru muncul awal abad ke-7, baru muncul ahli sejarah. Ke-5 kan tidak ada sejarah. Setiap zaman terjadi reportase, terjadi pendataan, terjadi pencatatan yang luar biasa sesungguhnya. Yang tidak jelas itu adalah memang tidak ada orangnya. Yang tidak jelas itu bukan berarti saat itu adalah pendataan tidak lengkap. Karena namanya catatan itu sampean cari ya tidak mungkin lengkap. Tidak mungkin coba. Sekarang ini aneh-aneh diskusinya ya. Bantah-bantahnya orang-orang itu semua ini husnuzon. Kita berhusnuzon saja. Karena pada dasarnya di abad ke-4 adalah abad kejayaan Islam, di mana Islam sudah hampir 2/3 dunia. Bersama Khalifah Umar bin Khattab sampai Spanyol sudah menjadi Islam, India sudah menjadi Islam. Maka sungguh aneh ya berbicara tentang seseorang yang memiliki adalah kedudukan tinggi, apalagi sebagai dzurriyyah Rasul, apalagi adalah ditempatkan sebagai imam mujtahid seperti Faqih Muqaddam, seperti Ubaidillah, maka mustahil kalau seandainya datanya tidak terrecord ya. Lah kalau kamu minta kitab sezaman, ya tidak ada. Lah kok minta? Mungkin dia tidak tahu. Jadi yang nantang-nantang minta kitab sezaman mungkin dia tidak tahu atau bodoh. Kalau zaman itu memang tidak ada sejarah. Artinya sejarahnya tidak tertulis dengan baik. Fikih peradaban adalah bicara tentang filologi. Fikih peradaban adalah bicara tentang genetika. Fikih peradaban adalah bicara tentang ilmu sejarah. Bagaimana mungkin Gus Yahya menyampaikan bahwa catatan, bahwa bisa jadilah catatan itulah tidak lengkap.
Nah, kalau sekarang ribut-ribut silsilah Ba'alwi itu barang kuno sebetulnya. Dulu itu saja Kiai Bisri itu pernah menulis silsilah wayang. Mulai Abimanyu bin Arjuna bin Pandu bin Sentanu bin ngantek Sang Hyang Wenang. Ya gitu, itu ya ndak usah diurus, itu kitab sezaman yang jadi sumber mana ya ndak usah ditulis, apalagi dites DNA segala macam ya. Mau cari DNA-nya Sang Hyang Wenang itu dari mana? Tetapi kemudian kita malah muncul orang yang mulai bertanya kepada orang tua Kiai Mustakmar dipecat pada saat seorang pemuda, seorang anak yang merupakan turunan ayam kampung asli ulama Nusantara dan sangat mencintai negara ini, kemudian malah juga adalah dipecat. Ini justru adalah para Romo ini, Gus Yahya, kemudian juga adalah Rois Am, justru sampean panjenengan lah yang memecah belah umat. Sahabat, pada siang hari ini Abah ada di kebun, tetapi karena ada beberapa teman yang bisa minta tanggapan kepada Abah tentang kondisi yang terakhir hari ini, bukannya makin membaik, adalah ternyata urusan nasab ini adalah makin memburuk, ya, sehingga timbullah penilaian kepada guru-guru kita yang duduk di struktur ya di sana. Tetapi Abah ingin ingatkan kepada kita semua, sesungguhnya kemuliaan Nahdlatul Ulama itu bukan pada struktur, tetapi adalah pada kultur, ya. Karena struktur itu bisa saja adalah terbentuk, ya, bisa saja dia terbentuk dengan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka oleh karena itu, ya, tetap kepada para kultur, ya, para ulama Nusantara dimanapun berada, tetaplah kompak. Pada dasarnya, insya Allah selama kita adalah lurus dalam niat ingin menegakkan Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan sekaligus ingin memuliakan zuriyah Rasul yang sebenarnya adalah, dan juga sekaligus adalah memuliakan para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Maka oleh karena itu, ya, tetap dingin di hati kita, tetapi tidak boleh diam, karena pada dasarnya saya setuju dengan beberapa pandangan para ulama-ulama yang sudah bicara bahwa kondisi kita hari ini di pengurusan Nahdlatul Ulama di PBNU adalah yang terburuk yang pernah ada. Saya setuju itu, baik di level ketua PB-nya maupun adalah pada roisnya. Kalau silakan Anda bandingkan rois dengan rois, kemudian juga antara ketua PB adalah dengan ketua PB. Nah, inilah yang saya khawatirkan, sahabat. Pada saat barangkali ada beberapa yang kita diskusi di Lampung, ya, tetapi pada saat itu saya meyakinkan panjenengan bahwa saya punya harap yang cukup besar kepada Gus Yahya ini. Dilihat dari tingkat intelektual dan pendidikan yang menurut saya pengalaman luar negeri yang sangat baik, ya, walaupun saat itu adalah saya harus melegowokan perpindahan kepengurusan dari Profesor Dr. Kiai Agil Siraj yang menurut saya sangat mumpuni saat itu adalah kepada Gus Yahya. Tetapi yang ingin saya catat pada saat itu, ya sahabat, pada kesempatan ini, sesungguhnya kita mendengar sendiri, bagi sahabat-sahabat yang hadir saat itu adalah di Lampung, kita sedikit barangkali tercerahkan dengan pidatonya Gus Yahya tentang fikih peradaban. Yang artinya kalau udah bicara fikih peradaban, berarti fikih itu adalah tidak akan lepas, tidak akan sepi dari ilmu pengetahuan. Karena kita udah hampir 1500 tahun sejak baginda Nabi Muhammad SAW wafat, kemudian perjalanan ulama dari Imam Mujtahid sampai sekarang sudah sangat jauh, ya sahabat. Maka tentu saja barangkali hari ini banyak hal yang bisa dikoreksi, banyak hal yang barangkali akan menimbulkan pertanyaan. Terlebih lagi hari ini adalah peradabannya memang peradaban ilmu pengetahuan. Yang menjadi masalah menurut Abah adalah timbulnya masalah ini adalah pada saat hari ini peradaban ilmu pengetahuan, tapi pada saat kita punya masalah yang kebetulan
masalah itu adalah tentang hal nasab. Nasab ini adalah memang dibilang adalah masuk dalam kategori fikih, disebut masuk muamalah, bukan ubudiyah pun bukan, tapi dia tetap adalah bagian bab fikih. Maka seharusnya kalau seandainya kita menuntut Gus Yahya tentang fikih peradaban, maka seharusnya dengan fikih peradaban berarti fikih yang menggunakan adab modern di akhir zaman ini, di mana ayat-ayat kauniyah telah Allah dohirkan, ilmu genetika, ilmu sejarah, dan segala ilmu hari ini oleh Allah didohirkan. Barangkali sebetulnya inilah isyarah yang Allah berikan kepada kita, bahwa dalam setiap tindakan kita yang berkaitan dengan bab fikih, itulah kenapa bab fikih ini adalah sesuatu yang tidak bisa dimutlakan, akan sangat berpengaruh kepada ruang dan waktu. Maka kita melihat sejarah bagaimana perkembangan ilmu fikih sampai hari ini, sahabat. Maka itulah kenapa banyak persoalan-persoalan yang muncul, karena hari ini kita berhenti menggunakan akal kita adalah memahami tentang ilmu fikih ini. Sehingga inilah persoalan pada saat timbul ilmu masalah nasab hari ini. Seharusnya kalau menurut Abah, kalau seandainya Gus Yahya berpegang pada pendapatnya sendiri yang disampaikan beliau pada saat muktamar di Lampung, adalah sesungguhnya harusnya persoalan yang sekarang ini adalah yang kita hadapi adalah yang berkaitan dengan bab nasab ini adalah kalau menggunakan fikih peradaban, berarti kita harusnya sudah selesai pada saat ilmu pengetahuan disertakan di dalamnya. Saya tidak sependapat, saya mendengar ceramah beliau yang mengatakan urusan ini adalah seperti urusan kecil. Beliau mengatakan, buat apa menggunakan bom untuk membunuh nyamuk? Ini adalah satu misal yang tidak baik, ya sahabat. Karena pada dasarnya seolah-olah menganggap persoalan ini adalah persoalan kecil. Bagaimana persoalan yang berkaitan dengan nasab, dzurriyyat yang agung bagi Nabi Muhammad SAW, yang memiliki implikasi kepada fikih, yang memiliki implikasi kepada akidah, yang memiliki implikasi kepada tauhid, adalah kita dianggap kecil, ya. Inilah barangkali yang saya berharap kepada Gus Yahya dan juga berharap kepada Rois Am, yang menurut saya adalah betul-betul hari ini kita harus akui bahwa adalah hari ini adalah Rois Am yang terburuk yang pernah ada. Maka barangkali ke depan, ya, untuk memilih ketua PBNU, untuk memilih Rois, maka ada syarat-syarat yang harus kita terapkan. Yang pertama adalah dia cinta tanah air. Dia cinta tanah air. Itu yang harus pertama dipegang. Sehingga Abu Ya'muh tadi pernah berkata tentang mengumpamakan antara ayam kampung dan ayam negeri. Kata beliau, seharusnya kita berpegang kepada ayam kampung. Karena ayam kampung itu adalah tumbuh dengan natural. Ayam kampung itu tumbuh adalah dengan tidak seperti ayam negeri yang terjadi percepatan pertumbuhannya, sehingga dalam waktu tepat kita bisa menikmati dagingnya. Maka inilah harus dipahami oleh kita. Sesungguhnya isyarah yang diberikan oleh ulama besar Nusantara yang merupakan mufti daripada mazhab Syafi'iyah yang diakui oleh dunia, dan beliau sudah mengatakan kembalilah seolah-olah kepada ayam kampung, ya, bukan kepada ayam negeri, bukan pada ayam impor, bukan pada ayam yang tumbuh besar tetapi tidak melalui proses natural. Oleh karena itulah sahabat, ya, pada dasarnya fikih peradaban adalah bicara tentang filologi. Fikih peradaban adalah bicara tentang genetika. Fikih peradaban adalah bicara tentang ilmu sejarah. Bagaimana mungkin Gus Yahya menyampaikan bahwa catatan, bahwa bisa jadilah catatan itulah tidak lengkap. Ini bicara tentang dzurriyyat Rasul. Maka kita adalah sepakat, ya, yang berkaitan dengan baginda Nabi. Kalau kita dalam kitab-kitab nasab kepada ulama-ulama yang ada wujudnya, yang ada sosoknya, maka sesungguhnya setiap zaman terjadi reportase, terjadi pendataan, terjadi pencatatan yang luar biasa sesungguhnya. Yang tidak jelas itu adalah memang tidak ada orangnya. Yang tidak jelas itu bukan berarti saat itu adalah pendataan tidak lengkap. Karena pada dasarnya di abad keempat, sahabat, adalah abad kejayaan Islam, di mana Islam sudah hampir 2/3 dunia
bersama Khalifah Umar bin Khattab sampai Spanyol sudah menjadi Islam, India sudah menjadi Islam. Maka sungguh aneh ya berbicara tentang seseorang yang memiliki adalah kedudukan tinggi, apalagi sebagai Duriyat Rasul, apalagi adalah ditempatkan sebagai imam mujtahid seperti Faqih Muqaddam, seperti Ubaidillah, maka mustahil kalau seandainya datanya tidak terrecord ya. Maka oleh karena itulah mungkin sebaiknya ke depannya siapapun yang menjadi ketua PBNU, siapapun yang menjadi Rois Am PBNU, pada dasarnya kultur hanyalah temporary. Tetapi temporary adalah memiliki implikasi, memiliki dampak yang luar biasa kepada kultur. Sekarang perpecahan di antara ulama-ulama kultur Nahdlatul Ulama disebabkan karena struktur dari Nahdlatul Ulama yang tidak paham tentang pertama sejarah bangsanya, yang kedua tidak memiliki rasa nasionalisme, yang ketiga adalah